Hari ini kita mau belajar tentang pencegahan dan perawatan kanker pada anak. Nah, inilah 3 fakta tentang kanker anak yang harus diketahui oleh kita semua, ya. Yang pertama, kita nggak tahu penyebabnya apa. Ya, jadi kalau mau ditanya, anak saya kena kanker kenapa sih? Nggak tahu. Dokter juga nggak tahu. Dokter di Amerika juga nggak ada tahu. Karena apa? Ya, karena memang nggak tahu. Kalau orang dewasa bisa tahu. Kok ada bapak-bapak yang kena kanker paru? Ya biasanya karena dia ngerokok. Nah, kalau orang dewasa itu biasanya karena pola hidup. Seperti itu. Nah, kalau anak pola hidupnya apa? Kan bapak ibunya yang jaga. Kan bapak ibunya yang ngatur anaknya. Kok bisa kena? Ya itu tadi, nggak tahu. Ya, jadi kalau ditanya memang kita nggak pernah tahu. Tapi diduga, ya, itu merupakan interaksi dari 4 faktor. 4 faktor itu ada faktor genetik, ada faktor kimia, infeksi, dan radiasi. Ya, contohnya apa kalau infeksi? Hepatitis B. Jadi kalau seorang anak yang terkena hepatitis B di 1 tahun kehidupannya, yang mungkin dia dapatkan dari ibunya, nah itu kemungkinan besar dia akan terkena kanker hati. Seperti itu. Ya, itu makanya kenapa bayi-bayi yang lahir di Indonesia itu 12 jam setelah dia lahir dia harus segera disuntik hepatitis B. Jadi nanti kalau misalnya pulang ke rumah ada tetangga atau keluarga yang bayinya lahir, ya kasih tahu jangan lupa untuk suntik hepatitis B. Karena kita nggak bisa memaksa seluruh ibu yang hamil di Indonesia untuk periksa hepatitis B, mahal. Harganya sampai 500 ribuan, mendingan kita beli makan daripada periksa hepatitis B, benar nggak? Tapi resikonya apa? Pada saat bayinya lahir harus segera suntik, seperti itu, ya. Langsung suntik hepatitis B. Tidak ada niat untuk menyakiti bayi yang baru lahir, ya. Tapi kita justru membantu untuk menyelamatkan si bayi supaya tidak terkena kanker, ya. Kemudian faktor genetik, orang selalu bilang, kanker nanti diturunin nggak? Pernah suatu hari seorang ibu datang, si ibu ini datang karena anaknya mau nikah dengan seorang perempuan yang dulunya kena leukemia. Dia khawatir, nanti cucu saya kena kanker nggak? Seperti itu. Ya, saya bilang kanker pada anak tidak diturunkan. Ya, kecuali 1 yang diturunkan, kanker bola mata atau retinoblastoma. Ya, itu makanya kayak mungkin kita semua kenal Siti Julia kan, supaya seandainya one day suatu hari Siti Julia menikah, maka saya akan menasehati Siti Julia apabila nanti dia punya anak, anaknya harus segera diperiksa oleh dokter mata setiap bulannya di tahun-tahun pertama. Kenapa? Karena ya itu tadi, satu-satunya jenis kanker yang dapat diturunkan pada anak itu adalah kanker retinoblastoma. Jadi kalau Siti Julia punya anak, ntar selama 5 tahun dia harus rajin bawa anaknya ke dokter mata untuk diperiksa matanya, ya. Karena apa? Karena kanker bola mata itu hanya terjadi pada anak-anak usia balita, bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun udah nggak ada lagi. Seperti itu. Jelas ya? Saya nggak tahu apa ibu-ibu kenal dengan Abiu. Abiu itu pasien saya juga dulu di Darmais. Bahkan dia udah menikah, dia udah punya anak. Makanya saya minta anaknya untuk rajin dibawa ke dokter mata. Seperti itu. Ya, jadi jangan takut nanti anaknya atau cucunya akan kena kanker juga, ya, karena kanker tidak diturunkan, ya. Nah, ini yang menarik tadi yang tentang pencegahan, ya, bahwa kanker pada anak apa? Nggak bisa dicegah, ya. Jadi bukan kenyataan tentang pencegahan itu anak bisa kita cegah supaya tidak terkena, nggak bisa. Jadi sehebat apapun orang tua menjaga anaknya, saya selalu bilang kalau Tuhan bilang kena kanker lah kau, ya kena lah dia, ya. Jadi kalau orang tua nanya kenapa harus anak saya, aku nggak tahu.
Tapi percayalah bahwa ya Tuhan pasti sudah merencanakan sesuatu yang baik di balik ini semuanya. Yang baiknya apa saya juga nggak tahu. Nanti Bapak Ibu, ini nggak ada bapaknya, ibu-ibu semua pasti tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas anak-anak kita ini yang saat ini mungkin harus ke rumah sakit, ya, harus datang ke Jakarta, bener ya, kedebak-kedebuk kemarin Timothy ya, kayak gitu ya, saya juga khawatir kemarin. Ya, ternyata ya ada apa di balik ini semua, aku nggak tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah. Indahnya di mana saya juga nggak tahu. Jadi itulah fakta berikutnya, nggak bisa dicegah. Ya, mau sehebat apapun orang tua jaga. Jadi ya udah, kita terima apa yang Tuhan sudah kasih, kita jalani saja. Makanya saya selalu bilang sama orang tua, jangan dipikirin, jalanin aja. Ya, jalanin aja. Kok dipikir pusing, bener nggak? Ya udah jalanin, oh gini, ya udah jalanin aja udah. Kemudian terakhir tadi udah saya bilang ya, satu-satunya jenis kanker yang diturunkan kanker bola mata, dan kanker bola mata juga merupakan satu-satunya jenis kanker yang bisa dideteksi dini. Ya, berbeda dengan kanker pada dewasa. Kalau dewasa kan ada kanker payudara. Nah, kanker payudara tuh kita ada alatnya atau ada perasatnya untuk kita bisa mengetahui ada kanker payudara atau bukan. Ini saya lihat ada beberapa anak perempuan yang remaja ya sudah harus diajarkan tentang periksa payudara sendiri ya, seperti itu. Nanti kalau yang bagi yang sudah menikah itu ada pap smear ya, IVA. Nah, itu diikutin deh semuanya ya. Nah, sekarang tadi tentang pencegahan ya, kita tahu nggak bisa dicegah. Ya, kemudian pengobatannya. Nah, pengobatannya ya saya rasa semua udah tahu gitu ya, semuanya. Tapi ini sebagai bekal nanti untuk disampaikan kepada teman-teman di sekitar rumahnya nanti nih kalau pulang nih ya. Jadi kalau seseorang, jadi kalau kita mengingat kembali pada saat Bapak Ibu waktu membawa anaknya ke rumah sakit gitu ya, dengan benjolan apapun itu ya wujudnya ya, keluhan yang lainnya. Nah, itu dokter pasti kan belum tahu juga. Tapi kemungkinan besar sih kanker nih gitu kan. Tapi kanker apa? Ya nggak tahu kan. Nah, makanya kita harus melakukan apa yang disebut dengan diagnosis. Ya, tindakan diagnosis itu apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita curiganya leukemia atau kanker darah, itu mau tidak mau kita harus melakukan aspirasi sumsum tulang atau ibu-ibu taunya BMP. Benar ya? Sebelum tahu BMP itu apa, kalau dibilang sumsum tulang, ibu-ibu pasti udah pikir dulu nih, aduh, anakku diambil sumsum tulangnya. Bener ya? Apa yang terjadi? Takut. Tapi kalau takut, ibu-ibu nggak izinkan kami mengambil sumsum tulangnya, kita nggak bisa ngobatin pasiennya. Ya, jadi tapi setelah menjalani semua, masih takut nggak? Nggak ya? Ya, itulah yang terjadi. Makanya kita kadang-kadang di awal-awal biasanya pasien-pasien baru itu kita sembunyiin dulu tuh. Nggak kita bilang, kita mau ambil sumsum tulangnya ya Bu ya? Oh, langsung. Ya, makanya. Saya udah tahu itu. Masih takut. Ya, siapa yang nggak takut? Bener nggak? Tapi setelah dijalani kan ternyata apa? Oh, ternyata ditidurkan. Kalau ditidurkan artinya apa? Nggak sakit, ya kan? Akhirnya anaknya nggak trauma, ya seperti itu. Jadi nggak ada jalan lain soalnya untuk anak-anak yang tersangka leukemia ini untuk diketahui penyakitnya kalau tidak diambil sumsum tulangnya, seperti itu. Dan sumsum tulang ternyata juga tidak hanya diambil untuk anak-anak yang terkena leukemia, anak-anak yang terkena tumor padat pun, tapi penyebarannya ke sumsum tulang juga harus diambil sumsum tulangnya. Nah, kalau seandainya yang tumor padat kayak Timothy neuroblastoma kan? Neuroblastoma di BMP juga kan? Ya, karena neuroblastoma atau kanker saraf tepi itu penyebarannya ke sumsum tulang. Makanya Moti walaupun bukan leukemia tetap harus diambil sumsum tulangnya, seperti itu. Jelas ya?
Jadi aku kan nggak leukemia mah, kok aku diambil sungsum tulangnya, gitu ya. Ya karena ada beberapa jenis kanker pada anak yang penyebarannya ke sumsum tulang. Nah kalau sudah ke sumsum tulang, nah itu namanya jadi stadium 4 tuh. Nah kalau yang tumor padat diapain dong? Kalau seandainya dokter mau tahu diagnosisnya, di biopsi. Biopsi itu diapain? Cuman diambil secuil doang. Jadi kalau benjolannya segini, kita nggak ngambil semuanya. Kita cuma ambil secuil aja. Kemudian dilihat di bawah mikroskop untuk dilihat jenis kankernya apa. Cuman di luaran sana itu banyak sekali beredar hoax, bener ya? Ada yang bilang nanti kalau di biopsi kankernya menyebar. Bener nggak? Kalau denger yang aneh-aneh, jangan dengerin dulu. Tanya ke ahlinya. Ya, jadi jangan panik dulu gitu. Waduh, nanti kalau ini gimana dong? Menyebar dong. Kalau menyebar gimana dong? Gitu ya. Nggak salah sih, itu manusiawi lah. Orang tua mana sih yang nggak pingin ya anaknya baik? Itu manusiawi. Cuman pada sekalipun kita dalam suasana yang tidak menyenangkan, tetap berpikiran jernih dan tanya kepada orang yang lebih mengetahui. Gitu loh. Jangan panik kemudian akhirnya apa yang terjadi justru yang kasihan anaknya kalau nggak dibiopsi, benar nggak? Nah kayak Timothy kemarin kita belajar dari Timothy nih. Kok Timothy cuma biopsi aja harus ke Jakarta gitu? Biopsi itu saya ingat ya, biopsi itu cuma ngambil secuil. Sebelum kita tahu itu kankernya apa, itu dokter nggak, sebetulnya dokter bedah itu nggak berhak untuk ambil ini semuanya. Ya, kenapa? Karena ada satu jenis kanker yang namanya limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Kalau benjolan kita ambil semuanya, plek, itu langsung hari itu juga nyebar. Dan besok nggak ada. Itu makanya saya yang panik, bukan Tante Esther semuanya udah balik sini deh. Gitu loh. Kan baru besok, mumpung untung masih di rumah kan waktu itu ya Maya. Sebab saya telepon, coba terangkan dokternya ngomongnya apa. Moti bilang, ini di biopsi kan dok, betul ya? Mama nanyanya gitu kan? Oh enggak, kita nggak biopsi, kita langsung operasi angkat aja. Soalnya kalau biopsi nanti operasinya 2 kali. Jadi kita langsung angkat aja, jadi operasi cuma satu kali. Itu yang mengkhawatirkan saya dan semua yang ada di Anyok pada saat itu. Karena apa? Ya karena kita nggak tahu benjolan yang itu, dan ya kita bersyukur, puji Tuhan, karena ternyata benjolannya ternyata infeksi, bener ya? Udah di PA lagi ternyata infeksi, bukan sesuatu yang ditakutkan kita bersama-sama, seperti itu. Ya, rupanya Moti senang apa? Senang iseng. Ya. Mencet-mencetin jerawat, bener? Mencetin jerawat nggak apa-apa, tapi tangannya mesti bersih dulu tuh. Tapi jangan mencet-mencet juga, itu aja sih. Ya, soalnya apa? Kalau infeksi dia bisa, itu ada nanahnya kemarin kan saya baca hasil PA-nya, ada nanahnya. Nanah itu produk dari bakteri biasanya seperti itu, makanya dikasih antibiotik. Kemudian untuk yang tumor padat, yang benjolan, nah benjolan itu ada istilahnya stadium. Jadi stadium itu hanya berlaku untuk kanker-kanker yang padat, yang wujudnya benjolan. Jadi leukemia nggak ada stadium, ya. Jadi jangan leukemia stadium berapa, nggak ada. Ya, kalau leukemia hanya risiko biasa sama risiko tinggi, seperti itu. Sementara yang benjolan-benjolan itu, nah itu baru ada istilah stadiumnya, istilahnya seperti itu, ya. Jadi dan kalau sudah menyebar itu tadi, nah itu disebut dengan stadium 4. Ya. Jadi kalau stadium 4 emang kenapa? Bisa sembuh nggak? Bisa. Tapi lebih berat upayanya untuk sembuh dibanding sama yang kalau ditemukan di stadium awal. Gitu loh. Ya. Jadi itu makanya kenapa kita harus mewaspadai gejala-gejala kanker ini supaya apa? Supaya cepat-cepat dibawa ke dokter. Supaya cepat-cepat apa? Supaya cepat-cepat diketahui. Nanti udah ketahuan penyakitnya apa,
Kalau yang tumor padat stadiumnya stadium berapa, ngapain lagi? Diobatin. Diobatinnya apa? Diobatinnya cuma 3 tuh. Operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Ada minum jamu, jadi jangan aneh-aneh. Kenapa saya bilang jangan aneh-aneh? Ini kejadian soalnya. Pasien waktu saya di Darmais juga, seorang ibu dengan anaknya datang dari Palembang. Pada saat dia buka jaketnya, baru kelihatan tuh, ternyata tangan anaknya udah gede banget. Kemudian udah kita ikutin tuh, karena tumor padat kan, biopsi dong. Biopsi, kemudian BMP karena ternyata dia rhabdomyosarcoma. Rhabdomyosarcoma itu kanker otot polos. Dia bisa nyebar juga ke sumsum tulang. Periksa, ternyata stadiumnya masih stadium 1-2. Bagus dong, ya nggak? Stadium awal kan? Akhirnya saya bilang, Bu, kemo ya? Nah, kebiasaan ibu-ibu di Indonesia nih, boleh nggak rapat keluarga dulu? Bukannya nggak boleh rapat keluarga, boleh-boleh aja. Cuman di Indonesia tuh rapat keluarga suka lama banget. Dan kita tahu bahwa kalau lama-lama banget, kanker tuh nggak tinggal diem kan. Kanker tuh didiemin bukannya tinggal diem begini. Dia makin gede. Udah makin gede ngapain? Nyebar. Seperti itu. Ya udah saya bilang, ya udah, jangan lama-lama ibu ya. Ya pulanglah ke Palembang. Ya pulang ke Palembang, apa yang terjadi? Nggak balik-balik. 6 bulan kemudian baru balik. 6 bulan baru balik, apa yang terjadi? Dia buka, udah kempes tuh, tapi belum normal ya, tapi udah mengecil dibanding sebelumnya pertama kali dia datang. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, ibu udah kemo di Palembang, karena di Palembang kan bisa kemo juga sebetulnya. Ibu udah kemo, wah syukurlah ibu kalau udah kemo, saya bilang gitu. Ibunya langsung, siapa bilang saya kemo? Saya nggak kemo. Jadi ngapain? Saya minum jamu. Jadi selama 6 bulan dia minum jamu. Dan ternyata dia datang itu hanya untuk menunjukkan kepada saya, nih loh dok, kanker itu nggak usah dikemo, minum jamu kecil sendiri nih. Jadi ibunya yang datang kepada saya hanya untuk bilang itu doang. Dan saya tahu ibu itu lagi bahagianya sampai mau menunjukkan kepada saya bahwa ya itu tadi, kanker tuh nggak usah kemo, udah nurut aja lah. Ini lihat nih, pakai jamu kempes. Ya, saya mau bilang apa? Sebab mau saya bilang apapun pasti dia nggak dengar karena dia lagi dalam suasana hati yang gembira karena tidak harus kemoterapi, benar ya? Saya bilang pada saat itu cuma, ya Bu, saya bersyukur. Apapun yang ibu lakukan, saya bersyukur anak ibu baik. Udah saya cuma ngomong itu aja. Saya nggak mau panjang lebar nerangin, itu nanti gini loh, percuma. Dan apa yang terjadi? 6 bulan kemudian, ibu itu telepon dari Palembang. Sambil menangis dan mengatakan bahwa anaknya udah nggak ada. Apa yang kita pelajari dari kasus ini? Ya, mungkin jamu ada obat-obat sedikit, obat-obat kemo lah di jamu-jamu itu yang mungkin dapat mengecilkan. Ya, tapi kita mesti ingat, kanker itu disebut ganas kenapa? Karena dia bisa menyebar. Jamu itu nggak punya kemampuan seperti obat kemo yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti penyebaran yang terjadi. Nah, kanker ini yang diidap anak ini penyebarannya ke paru. Nah, kalau kanker itu sampai ke paru, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa sel kanker itu Tuhan ciptakan bukan untuk terjadinya pertukaran oksigen CO2 kan? Kalau seandainya udah sel-sel parunya diambil alih oleh sel kanker, mau napas pakai apa? Nggak bisa. Makanya dia nggak ada. Ya karena semua orang membaca tentang kemoterapi itu yang negatif-negatifnya di media massa. Kita buka Google kan, kemoterapi. Nanti ini, nanti itu, nanti ini, nanti itu. Aduh, kok jahat banget nih obat. Ya saya harus akui bahwa obat kanker kemoterapi itu
adalah obat yang bodoh. Kalau dia pinter, namanya juga obat kanker, ya nggak? Obat kanker harusnya apa? Yang dikejar sel kanker doang dong, ya. Tapi karena dia bodoh, dia tidak bisa membedakan mana sel kanker, mana sel normal. Dibabat semua sama dia, jas. Nah, sel normal yang seperti apa yang dibabat? Sel normal yang pertumbuhannya juga cepat secepat pertumbuhan kanker. Apa tuh? Rambut. Makanya habis di kemo, semua rambut pada rontok semua. Kenapa? Karena rambut ini pertumbuhannya secepat seolah-olah pertumbuhannya itu sama dengan pertumbuhan sel kanker. Tapi nanti setelah sel kankernya sembuh, baik, nggak kemo lagi, ya tumbuh lagi tuh. Ini udah mulai tumbuh tuh. Moti dulu juga botak ya. Ya, sekarang dia rambutnya udah bisa gaya-gaya, dia potongnya yang cepak sebelah lah, yang apa, ya kan? Tapi masalahnya, sampai saat ini di dunia, belum ada obat yang dapat menggantikan kebodohan obat kemoterapi itu. Di Amerika juga masih kemo, ngerti nggak? Amerika negara maju yang adidaya dengan semua segala teknologi dan sebagainya aja masih kemo. Lah kita Indonesia mau ndak kemo, gitu kan? Makanya dengan jelas sekali pengobatan cuma 3. Operasi, radiasi, kemoterapi. Udah itu aja. Kalau kita lagi kemo, dikasih sayur dan buahan itu tujuannya apa? Dia melindungi sel-sel yang normal itu tadi. Sehingga apa? Sehingga kebodohan si obat kemo itu tidak sampai membuat efek yang sampai hancur-hancuran gitu, jadi yang gimana gitu. Ya, jadi karena apa? Karena dia lindungi selnya yang normal-normal itu tadi gitu loh. Ya, memang dia tidak mempengaruhi kankernya, tapi dia membantu proses pengobatannya. Yang mau kasih jus boleh. Saya pernah lihat tuh ada ibu-ibu bawa juicer ke rumah sakit ya. Jam berapa minum jus kayak gitu ya. Tapi cari jus yang disukai anaknya. Jangan baca, oh nih bagus nih, padahal anak kagak doyan gitu kan. Nah, ini kayak gini-ginian nih ya. Ini apa kalau lagi kemo ya? Kalau lagi kemo hati-hati nih. Ya, takutnya ini mengandung zat-zat yang justru mengurangi kerja dari obat kemoterapinya. Karena apa? Itu kenapa kalau ibu-ibu mau memberikan sesuatu di luar dari apa yang dokter berikan, lapor. Karena di dunia kefarmasian itu ada namanya interaksi obat. Interaksi obat itu misalnya obat kemo dikasih ini. Penelitiannya sih nggak ada. Dan saya juga nggak tahu, tapi kemungkinannya ada 2. Kemungkinannya adalah bahwa dengan bersatunya ini, obat kemonya makin hebat kerjanya, atau justru digabung ini, obat kemonya justru nggak kerja sama sekali. Supaya emak-emak ini harus pinter, ngerti maksudnya? Pinter buat anaknya, ya. Nah, apalagi leukemia, kita di sini lihat kita ada apa aja nih. Kalau ternyata ada vitamin yang namanya asam folat itu vitamin B kan, salah satu komponen vitamin B. Itu asam folat itu bagi pasien leukemia itu justru pupuknya. Lah kita mau bunuh sel kankernya malah dikasih pupuknya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Yang mungkinnya dia udah bagus, sel leukemia udah hilang, dikasih ginian yang ternyata ada asam folatnya, timbul lagi kan, relapse. Wah, panik lagi. Ya, jadi makanya hati-hati. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi seandainya obat kemo digabungkan dengan obat-obat di luar dari apa yang diberikan seperti itu. Ya, dan biasanya kayak gini-ginian itu pasti sorry? Es krim mah 1 bakul boleh, nggak apa-apa. Setelah di kemo justru itu kan. Nah, itulah ya. Jadi sebetulnya kita belajar dari apa yang sudah terjadi sebetulnya kan. Sebetulnya nggak ada, nggak boleh mutlak tuh nggak ada sebetulnya, ya. Saya sebetulnya dokter yang paling
nikmat banget gitu loh. Orang-orang tuh selalu, kadang-kadang saya malah dibohongin sama anak-anak gitu kan. Ntar ditelepon, "Dokter Edi, aku boleh Starbucks nggak?" Nah, jawaban aku, "Udah minum Starbucks belum?" "Aku belum pernah aku." "Ya udah minum lah." Tahu apa yang terjadi? Ternyata dia udah minum dulu baru lapor saya. Ngerti nggak maksudnya? Licik-licik ya anak-anak tuh kan. Tapi ya itulah anak-anak. Mereka pingin apa? Cuman nyenengin lidah doang. Seperti itu. Terdatang itu, "Boleh Indomie nggak?" Jawaban saya, "Udah makan Indomie belum?" "Belum." "Oke. Sekali sebulan ya." Makanya pada pasien leukemia kalau leukositnya rendah kita nggak pernah suntik leukogen. Karena takutnya apa? Dia kan merangsang leukosit lah. Leukemia apa? Kan leukosit jahatnya yang meningkat. Dikasih leukogen nanti yang jahatnya makin banyak kan. Makanya kalau pasien leukemia kita nggak kasih. Tapi kalau tumor padat yang benjol-benjolan, boleh. Kita lihat dulu, kalau seandainya pada saat pertama kali datang ke rumah sakit, tumornya atau benjolannya besar, ya kita mesti kecilin dulu. Kita kemo dulu, kecilin dulu. Kalau udah kecil, bisa nggak? Nah, nanti kan di CT scan lagi tuh kan. Udah kecil nih, dokter bedahnya bilang, bisa. Baru dioperasi, seperti itu. Habis operasi, di kemo lagi, gitu. Kalau tidak bisa tempat operasi lagi, ya kita akan coba dengan kemo. Semoga bisa mengecilkan dan menghilangkan. Tapi biasanya ya tergantung lokasinya juga sih memang. Kalau lokasinya di tempat sesuatu yang berbahaya, kayak saya pernah dapat dia nempel di pembuluh darah besar di perut. Nempel. Artinya apa kalau nempel? Kalau ini sampai kita ambil, pembuluh darahnya coak, bolong, pendarahan kan, bahaya. Saya ovarium nggak? Tuh pasien saya ovarium sekarang lagi ambil S3, dia jadi dosen dia sekarang di UKI. Dia saya ovarium. Ovarium diambil dua-duanya lagi malahan. Seperti itu. Ya, tapi sekarang kemarin terakhir dia datang laporan dia udah jadi dosen, sekarang lagi ambil S3 di sana. Jelas ya? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau misalkan penyakit kayak ovarium ini, berapa persentasenya terjadi pada anak di bawah umur di Indonesia? Di bawah umur maksudnya? Anak-anak? Iya, Usia anak-anak? kayak Oh, gitu. oke. Apakah termasuk langka ataupun? Langka. Aku juga nanganin juga baru 3. Selama 20 tahun jadi dokter kanker anak, saya ovarium yang saya tangani ada 3 ya. Terus menurut pengalaman dokter, apa ada penyakit neuroblastoma itu yang bisa kambuh lagi? Bisa, ada. Tapi biasanya itu 1:1000 biasanya sih gitu. Ya, saya punya pasien, dia 19 tahun setelah kemo terakhir baru kambuh lagi. Ada, seperti itu. Ya kita berdoa nggak itulah ya. Tapi kalau ditanya ada nggak? Ada. Anak-anak ini sudah selesai menjalani kemoterapinya juga, saya nggak langsung ucapin selamat kepada ibu sudah selesai pengobatan ya. Selesai pengobatan, iya sudah. Jadi mungkin selamat ibu, selamat udah selesai pengobatan. Ya, saya nggak bilang selamat ya udah sembuh. Kenapa? Karena setelah pengobatan itu kita harus pantau 5 tahun. Itu makanya tadi saya tanya sama mamanya Moti, udah berapa tahun sejak kemo terakhir? Udah 10 tahun, ya udahlah. Seperti itu. Ya, tapi kita biasanya makanya nanti dalam 5 tahun itu akan dipantau. Tetap walaupun nggak kemo harus kontrol ke rumah sakit, CT scan mungkin, periksa darah ya. Seperti itu. Setelah lewat 5 tahunnya tanpa kekambuhan, tanpa macam-macam lagi, baru saya salamin yang kedua kalinya, selamat ya Bu, sudah sembuh. Hidup sehat, makan makanan yang sehat, istirahat cukup. Jangan udah sembuh nih, wah udah begadang sampai main sampai jam 1, jam 2 pagi, tidur cuman berapa jam, nggak bener juga tuh kayak gitu. Ini kejadian sama pasien saya yang namanya Mona. Wah, ibunya tuh benar-benar luar biasa striknya dia. Mona tuh senang main bola basket, padahal dia udah selesai dia itunya. Tapi ibunya
nggak boleh ini, nggak boleh olahraga, nggak boleh apa, kayak gitu kan, sampai anaknya stres sendiri gitu loh. Terus si Mona ya bersyukur, puji Tuhan anak ini udah menikah, sekarang dia kerja, dapat pekerjaan yang baik di Batam, seperti itu ya. Turun HB kan karena kemonya. Oh, dan kemo. Iya. Makanya kalau habis kemo, itu kan minggu depannya suruh kontrol. Suruh kontrol ngapain? Cek lab. Kenapa cek lab? Karena dokter ingin tahu efek kemonya setelah di kemo tuh HB-nya turunnya sampai seberapa. Leukonya turunnya sampai seberapa. Trombositnya turun sampai seberapa. Oke? Nah, kalau seandainya memang turun banget, transfusi. Kalau tidak, ya udah kemo lanjut lagi, gitu kan. Itu makanya kenapa kontrolnya seminggu. Sebetulnya kalau di teori itu biasanya apa? Setelah kemo 4 hari itu baru mulai turun tuh. Cuman kadang-kadang hari keempat masih normal. Ya udah seminggu aja deh, biar kalau mau turunnya sampai mana sekalian, gitu loh. Jelas ya? Jadi bukannya pingin mama-mama ini bolak-balik rumah sakit, ya baru ini suruh balik lagi minggu depan, karena kita harus tahu sampai mana. Jadi nurunin HB leukotrombo itu adalah kemonya, bukan makanannya. Jadi nggak ada urusannya HB leukotrombo turun karena makanan, nggak ada. Justru makanan yang membantu untuk memperkuat daya tahan tubuhnya si anak ini, seperti itu. Ya, jadi jangan menyalahkan makanan. Itu makanya di kanker itu bermakna sekali istilah hati yang gembira adalah obat. Ya, kenapa? Karena kalau hati kita tidak gembira, apa yang terjadi? Itu sel-sel yang kanker yang tadinya, kan saya selalu ibaratkan sel kanker itu seperti gorila, tapi gorilanya lagi tidur. Kalau gorila tidur, artinya apa? Jangan sampai dia diganggu kan? Kalau diganggu dia bangun, apa yang terjadi? Ngamuk dia. Ya kan? Ya, makanya. Nah, ternyata hati yang sedih itu justru akan membangunkan gorila yang tidur itu yang akhirnya jadi kanker. Apalagi lagi kemo. Lagi kemo itu bermakna sekali. Itu bukan asal ngomong, itu udah dilakukan penelitian di Amerika, di 2 pusat penelitian di Amerika, dikatakan begitu. Anak yang sedih itu justru menurunkan efektivitas kerja dari obat kemonya. Jadi makanya kalau nanti kalian masih kemo, besok kemo, asik gua kemo, gitu. Bukan ya kemo, ya gitu ya. Ya, jadi semangat gitu loh. Mau muntah, makan lagi, gitu aja. Pusing, tidur. Ya kan, sebab kalau kita ini kenyataan. Biasanya itu remaja tuh yang suka gitu. Ya, di kemo, sedih aku nggak sekolahnya, tinggalannya apalah kayak gitu ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di rumah sakit dia diem aja, pas justru obat kemonya relapse dia. Tidur kalau dekat HP itu tidak boleh. Ada radiasi nggak? Ya tetap aja kan. Makanya kalau nelpon kan kita jangan gini tuh, kita pakai itu kan. Pakai speaker. Takut kedengaran, pakai earphone sekarang kan? Iya. Bener nggak? Supaya nggak ketahuan mama kan kita ngomong sama siapa nih gitu kan. Kita tidur di HP-nya di sini ya. Ya ini kan ini ada gelombang elektromagnetiknya kan. Matiin jauh-jauh tidur seperti itu. Dan juga jangan taruh di saku. Jantung di kiri. Jantung tuh ada listriknya juga. Ini ada listriknya juga nih. Kamu kemonya obatnya apa? Ispatin sama apa gitu. Dapat dokso, dapat daunorubicin, enggak? Obat kemo semua keras, Bu. Nggak ada yang... Kalau dokso itu biasanya Dokso enggak, saya tanya itu dokso itu karena efeknya ke jantung. Seperti itu. Makanya kan di echo dulu sebelum kemo dokso di echo dulu. Dan maksimal hanya boleh 4 sampai 400 mg. Setelah 400 mg dia nggak boleh lagi dapat itu. Kayak gitu. 200 echo lagi. Kayak gitu. Ya. Jadi, itu benar. Tapi ya itu tapi kamu lihat kembali lagi si Mona.
Dia jadi sarjana, sekarang dia kerja. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu bisa kita latih artinya. Wah, tapi bagus kamu menyadari bahwa kok aku ngafalnya susah ya. Sekarang cari teknik bagaimana cara ngafal yang baik supaya kamu bisa menghafal seperti dulu lagi gitu loh. Jangan nyerah, kok udahlah nggak ini, nggak gitu juga ya. Jadi cari teknik lain untuk bagaimana sekarang aku bisa ngafal. Sebenarnya kalau bilang ngafal itu sebenarnya karena kita banyak sekarang banyak nggak sekolah atau banyak nggak akhirnya udah nggak terlatih lagi ngafal. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kesannya bahwa aku kok susah ngafalnya ya, karena kamu kebanyakan karena kemo kan di rumah sakit ya. Kalau itu ya kamu istirahat, tidur, jadi nggak setiap hari dipacu untuk belajar lagi. Akhirnya kesannya bahwa kok ngafalnya susah ya gitu loh. Padahal sebetulnya sih nggak ada gitu juga ya. Jadi bisa kok. Itu yang saya ovarium yang sekarang jadi dia ngambil S3 lagi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak semuanya seperti itu ya. Kalaupun seperti itu aku yakin ya itu sebetulnya kalau dasarnya orangnya pinter ya memang pinter aja, mau di kemo kayak mau enggak ya pinter aja. Kalau pengobatan selalu pasti ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya contohnya kalau mau pakai siklofosfamid itu, makanya kalau yang dapat kemoterapi siklofosfamid, ifosfamid pasti pakai mesna. Kenapa harus pakai mesna? Karena kalau enggak dia berdarah tuh kencingnya nanti. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau ini kandung kemih, ya kan? Kalau nggak dikasih mesna tuh ngapain? Mesna itu justru melapisi itu. Dia kayak gel. Dia melapisi bagian dalam dari kandung kemihnya. Jadi siklofosfamidnya nggak kontak sama kulitnya. Sebab kalau kontak sama kulitnya dia kayak dicubit akhirnya berdarah tuh. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi makanya pasti dikasih mesna. Ini pengetahuan aja bahwa harus dikasih mesna seperti itu. Pertama-tama mesna istilahnya diberikannya itu tiap 4 jam, tapi sekarang dosis siklofosfamidnya misalnya 100 mg, mesnanya juga 100 mg dicampur sekaligus ini kan. Sekarang bisa seperti itu. Jadi nggak harus tiap 4 jam lagi sekarang, ya. Oke, slide. Nah, ini masih yang leukemia mungkin dapat arase, ya. Arase itu efek sampingnya apa? Mungkin suka pusing, ya kan? Suka pusingnya bisa, nah kayak intratekal. Intratekal itu kan harus berbaring dulu kan, nggak boleh langsung duduk kan? Siapa yang intratekal di sini? Intratekal itu biasanya pasien-pasien leukemia tuh, ya kan? Intratekal itu sebetulnya untuk memasukkan obat kemoterapi supaya ke otak. Itu makanya kenapa yang habis intratekal mungkin kita nggak intratekal tapi lihat, ngapain ini habis intratekal? Ini didorong gitu kan? Dan harus istirahat selama 1 jam itu kenapa? Supaya obat kemonya ke otak. Sebab kalau dia duduk kan gravitasi turun deh. Otaknya malah nggak kontak sama obatnya nanti, obat kemonya. Seperti itu ya. Jadi makanya harus istirahat, tiduran 1 jam baru boleh duduk seperti itu ya. Nah, ini kenapa kalau mau kemo masih ingat periksa apa? SGOT, SGPT, ureum, kreatinin ya. Kenapa? Karena obat-obat ini efek sampingnya ke hati sama ke ginjal. Kalau SGOT, SGPT-nya tinggi, nah kemungkinan bisa diberhentikan atau dosisnya dikurangin. Bisa bantu ya untuk hati ya. Kemudian nah itu tadi setiap obat kemo tuh pasti bikin depresi sumsum tulang, makanya darah lengkap 1 minggu sekali itu periksa. Itu tadi karena HB leukotrombonya turun semua kan, seperti itu ya. Jadi HB leukotrombo turun karena efek kemonya, bukan efek makanan, minuman atau yang lainnya. Nah ini actinium D juga ya, itu sariawan. Nah sariawan bagaimana cara kalau ada yang sering itu sariawan, rajin kumur. Nah kalau di kanker tuh jangan sariawannya keluar baru kumur-kumur.
kalau bisa sebelum sariawannya keluar udah kumur-kumur gitu loh, udah dilindungi dulu nih lapisan lendir di mulut ini udah dilapisi dulu gitu ya. Jadi jangan sariawan habis itu baru kumur, telat ya, seperti itu. Dan kalau seandainya kumurnya anti jamur, mikostatin apa segala ya, itu dikumur dulu. Udah dikumur baru diglek. Jadi jangan minum glek langsung. Soalnya banyak sekali, ini obatnya udah dikasih obat kok sariawan masih ada. Minumnya gimana? Ya pakai sendok diglek. Ya udah salah. Karena obat itu mesti kontak dulu dengan sariawannya, mesti nempel dulu. Udah makanya dia kumur-kumur dulu. Udah kumur baru diglek. Seperti itu. Tapi kalau anak-anak nggak bisa kumur gimana? Masukin di gelas, pakai cotton bud itu, kapas lidi, olesin. Habis itu nanti ada sisanya suruh minum. Gitu. Mencret, aku perhatikan sih jarang ada mencret, tapi bisa mencret juga ya. Mual muntah ya, itu tadi. Sel selain rambut, sel yang pertumbuhannya secepat sel kanker itu salah satu itu adalah sel yang di saluran cerna. Itu makanya ada mual, muntah ya, seperti itu. Makanya dikasih ondansetron, dexa itu sebagai obat anti muntahnya. Dan kita kasih obat anti muntah tuh, jadi jangan muntah dulu baru dikasih obat. Soalnya kalau misalnya kemonya 5 hari, nah itu nanti di rumah kita tambahin ondansetron sama dexa 3 hari lagi. Kenapa? Karena kemungkinan akan muntah nih 3 hari ke depan setelah kemo selesai. Makanya kita tambahin ekstra 3 hari. Nah kadang-kadang ini kan nggak muntah, jadi saya nggak minumin. Dan besoknya muntah baru diminumin ya, telat jadinya. Ya, jadi jaga jangan sampai dia muntah. Sebab anak-anak kalau sekali muntah, trauma makan lagi nih ya. Padahal kita pingin dia harus makan gitu loh. Ya, jadi kasih, walaupun nggak muntah kasih aja. Seperti itu. Dexa kan katanya obat dewa ya, istilahnya mengurangi macam-macam gejala. Tapi itu kan Dexa bisa juga bikin propos tulang sama hipertensi gitu katanya. Ya makanya kan dipantau terus kan. Kalau dia hipertensi ya kita ganti dengan steroid jenis yang lain. Seperti itu. Ya. Tapi makanya kan setiap kali mau rawat ditensi kan, periksa tekanan darahnya kan. Ya, kalau normal ya berarti Dexa boleh, gitu kan. Nah ini MTX nih kalau ini apa stomatitis tuh sariawan ya, slide. Nah ini daunorubicin itu makanya echo ya 200 sampai 200 di echo lagi, tiap 60 sampai 400 stop ya. Slide berikutnya. Nah ini botak, jadi yang botak-botak tetap cakep dan tetap cantik, nggak usah khawatir ya, seperti itu. Slide. Nah kemudian, nah ini yang suka dapat apa? Cisplatin. Cisplatin tuh efek sampingnya paling banyak ke ginjal sebetulnya, makanya periksa ureum kreatinin tuh. Jadi kalau ureum kreatininnya tinggi, nah kita dosisnya kita kurangi atau berhentiin dulu tuh, seperti itu. Ya. Nah ini obat kemo menurut kemampuannya untuk bikin muntah ya, seperti itu. Ini obat kemo yang kemungkinan muntahnya ringan, sedang, sama berat. Cuman saya perhatikan di protokol itu pasti kombinasi dan semuanya pasti ada yang efek muntahnya berat. Makanya kita pakai dosis yang untuk muntah berat jadinya. Slide berikutnya. Ya, makanya karena berat, nih, Ondan dan Dexa. Nah ini sudah kita teliti, dan Ondan Dexa itu efektif untuk mengatasi muntah ya, emesis itu muntah. Apalagi setelah tentang kemoterapi, nah selama kemoterapi kita mesti tahu bahwa daya tahan tubuh anak-anak yang di kemoterapi itu rendah. Daya tahan tubuh rendah artinya apa? Tentaranya lagi kurang, kan leukositnya turun, tentaranya kurang. Kalau kurang artinya apa? Mudah dimasuki infeksi. Itu makanya kita harus pakai masker. Ya, jadi sebelum pandemi itu justru yang rajin pakai masker adalah anak-anak yang di kemo beserta keluarganya. Seperti itu ya. Tapi sekarang pandemi semua akhirnya mau nggak mau pakai masker ya, seperti itu. Tapi sekarang pandemi sudah oke, nggak ada pandemi lagi, boleh katanya
buka masker, tapi pasien kemo tetap harus pakai masker. Ya, seperti itu. Makan makanan yang sehat, tapi jangan yang mentah-mentah juga, harus yang dimasak. Kenapa kalau mentah? Ya mentah kita nggak tahu cucinya bener apa enggak, ya kan? Takutnya ada kuman. Nanti kalau makan kan daya tahan tubuhnya rendah. Makan gado-gado besoknya mencret. Gitu. Kalau yang dioperasi udah selesai operasi, ini sekarang banyak pertanyaan ibu-ibu, ini anak saya udah dioperasi kok nggak di kemo-kemo ya? Ini kemonya kapan sih? Gitu kan? Nah, obat kemo itu kalau ada luka, itu justru menghambat penyembuhan lukanya. Makanya lukanya mesti pastikan sembuh dulu habis operasi. Kalau enggak nanti kulit kan, kalau operasi kan kulitnya dibuka, ya kan? Nah ini kan dia akan nyatu lagi, dan penyatuan ini namanya epitelisasi ini baru terjadi lebih kurang 7-10 hari. Jadi nggak langsung operasi selesai kemudian mau kemo, jebol lagi nanti itu bekas operasinya itu tadi, karena dia harus merapat lagi, menyatu lagi tuh kulitnya. Ya kayak ibu keiris lagi masak, keiris pisau kan nganga tuh, tapi kemudian nyatu lagi kan. Nah itu butuh waktu. Nah kalau seandainya belum nyatu bener langsung di kemo, nggak nyatu dia. Kalau nggak nyatu ya nggak sembuh nanti lukanya bahaya. Ya, jadi pastikan sembuh dulu, dan biarlah dokter yang menilai kapan. Kalau dokter bedah, biasanya kita kerjasama dokter bedah udah boleh kemo nih, ya udah, aku balikin ya, balik ke poli, besok kemo ya, gitu. Ya, jadi nggak bisa langsung gedebak-gedebuk kita kemo. Ya, slide. Radiasi, ya slide. Nah, radiasi itu pada umumnya tidak dilakukan bersamaan dengan kemoterapi. Kenapa? Harusnya ada protokol yang harusnya bersamaan. Cuman takutnya anak-anak nggak kuat, karena ini dua hal yang sangat berat sekali. Makanya kita satu-satu. Kita kemo dulu, selesai, baru radiasi. Jadi itulah gambarannya selama menjalani kemo, ya, supaya kita tambah ngerti. Dan ini masih kemo semuanya. Udah selesai, masih kemo. Oke, semangat. Oke, jadi kalau disuruh kemo, jangan kemo lagi, asik gue kemo lagi nih. Seharusnya selesai kemoterapi itu selesai, itu kita ada istilahnya namanya late effect, efek lanjutan lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi harusnya selesai kemo itu tetap dipantau, kayak Moti nih, udah 10 tahun, ya harusnya tetap dipantau hormonnya, kemudian tingginya, semua itu harus dipantau semuanya, labnya semua, fungsi jantungnya, tergantung dari obat kemonya itu yang digunakan. Makanya kalau masih ada protokol itu jangan hilang. Kalau mau itu coba kasih ke saya, biar saya evaluasi obat kemo apa yang diberikan, efek sampingnya seperti apa. Nah ini kemungkinan yang terjadi ada gini nih, efek sampingnya terjadi apa enggak, gitu loh. Jadi makanya nggak usah dipikirin, jalanin aja. Oke, semangat. Terima kasih ya.